Assalamualaikum teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya. Sebentar lagi kita akan mulai live-nya. Alhamdulillah nih udah ada beberapa yang bergabung. Ada Kak Rima, Kak Yesa, ada Kak Fatin, ada Kak Sri Mulyani. Halo semuanya. Ada Kak Fitri Fauzia juga. Alhamdulillah. Mohon ditunggu sebentar ya Kak ya. Sebentar lagi kita akan mulai Safira bercerita part 1. Halo Irsalina, hai juga. Sambil menunggu Kak Fitri, kita mulai aja dulu ya Kak ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Safira, apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Gimana? Masih semangat kan ya? Apalagi kita bentar lagi udah memasuki hari ke penghujung Ramadan nih, hari terakhir gitu kan, ke 10 hari terakhir. Jadi jangan kasih kendor dan tetap semangat ya. Nah, sebelumnya kenalin, aku Ismi. Di sini sepekan ke depan insya Allah Safira akan membersamai teman-teman semua nih dalam berbagi cerita, sharing-sharing setiap jam 20.30 malam di live IG. Jadi bisa banget nih buat teman-teman semua. Setiap pulang tarawih bisa langsung cus ke safira.official buat dengerin kita-kita buat sharing nih. Nah, alhamdulillah udah ada bersama aku salah satu teman Safira nih yang udah hadir. Kan karena kenal maka taruh ya Kak. Coba Kak boleh diperkenalin dirinya nih Kak, biar teman-teman Safira kenalan sama Kakak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Aku Ina. Aku ikut Safira tuh hasil dari ajakannya Fitri. Kebetulan kita sama-sama di tempat kajian yang sama, terus Fitri ajak, ayo ikut, ini ada Safira nih khusus buat perempuan nih. Akhirnya ya udah gabung deh. Gitu. Berarti tahu Safira dari Kak Fitri ya Kak ya? Iya, dari Kak Fitri awalnya. Gitu. Boleh juga karena kan Kak. Lanjut aja Kak apa? Oh iya, karena kan kita sama-sama di ini kan kajiannya King juga, gitu. Jadi ya banyak ini apa ngajak untuk ke kajian-kajian gitu. Jadi ya udah gabung sama Safira. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu kegiatannya apa nih Kak sehari-hari nih Kak? Sehari-hari aku tuh sebenarnya MUA, terus juga aku juga ibu, anakku 2. Masya Allah. Iya, gitu. Jadi banyak Tapi banyak kelihatan awet kegiatan ya muda ya kalau Kak. jadi. Oh, masya Allah. Gak kelihatan ya? Oh iya, masya Allah. Iya. Cantik Harus banget. banyak senyum Teman-teman berarti. banyak tuh yang bilang kayak cantik nih gitu. Ya, Dari Kak Yusa tuh bilang, wah kakak cantik sekali gitu. oh, masya Allah, iya. Harus banyak senyum. Senyumnya dari hati. Oh, gitu tuh tipsnya teman-teman. Senyumnya dari hati. Nah, Iya, kan. berarti kakak tiap hari pekerjaannya jadi MUA nih kayak. Tapi sejak pandemi ini sih belum mulai lagi sih. Jadi sekarang kegiatannya sih lebih banyak kajian atau Masya Allah. ikut latihan memanah juga sesekali gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Keren banget, Itu yang di keren. luar rumah ya. Iya. Jadi benar-benar dibagi waktunya untuk bisa belajar, mencari ilmu, terus juga sambil ngurusin anak-anak di rumah. Wah keren, super keren. Kita bisa nih buat para jomblo, kita bisa nih belajar dari kakaknya nih ya kan. Gimana caranya biar bisa manah juga, ada kegiatan di luar juga, kegiatan di dalam juga. Insya Allah oke lah ya kak ya. Iya, insya Allah, insya Allah.
Nah, sesuai yang udah saya omongin dari awal tadi, hari ini kita bakal cerita nih sama Kak Ina di sini untuk ngobrolin tentang perempuan, khususnya untuk sekalian juga murojaah dari ilmu-ilmu yang udah kita dapetin dari event-event Safira yang udah lampau nih. Termasuk salah satu diantaranya yang baru ini adalah dari kajiannya Ustadz Dr. Faisal Sundani LCMED, itu berawal dari perempuan lahir peradaban. Kakak ikut dari awal ya kak, berarti ya kak? Ikut dari awal, tapi mudah-mudahan nggak ini ya, nggak apa sih, nggak banyak yang terlewat ya maksudnya. Karena kadang-kadang tuh untuk ikut kajian tuh kadang-kadang sambil ngurus anak, ngurus ini, jadi benar-benar apa namanya, benar-benar diusahakan waktunya bisa terus ikut apa, bisa ikut belajar juga gitu. Alhamdulillah, keren banget, Masya Allah. Kita benar-benar harus belajar nih ya dari Kak Ina. Oh iya nih, Kak, kan di kajiannya Ustadz Faisal Sundani itu ada nggak bahas tentang bagaimana istimewanya perempuan nih Kak ya di dalam Islam gitu. Pandangan Kakak gimana sih tentang perempuan dalam Islam itu istimewanya? Boleh nih Kak di-sharing-sharing Kalau insight yang Kakak dapetin. kalau yang aku dapat ya, pertama kan perempuan itu kan apa namanya, selain dia bisa apa namanya, menjadi dirinya sendiri, tapi dia juga juga calon ibu ya kan, calon istri gitu. Jadi apa namanya, eh, ya begitu istimewanya Allah kasih perempuan tuh dengan begitu banyak apa namanya, kemudahan, keistimewaan yang belum tentu bisa dilakukan sama laki-laki itu. Iya Dan benar-benar. ya kan, contohnya aja deh yang paling apa namanya, yang paling simple kayak yang bisa melahirkan dan menyusui itu kan cuman perempuan gitu. Jadi segitu istimewanya Allah kasih apa namanya, keistimewaan sama perempuan gitu. Udah gitu juga apa namanya, perempuan itu juga selain jadi ibu, menjadi istri, menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya gitu, tempat belajar apa namanya, bukan juga cuma sebagai istri tapi apa ya, banyak banyak hal yang kalau ngomongin perempuan tuh kayaknya semuanya bisa gitu ya. Iya benar. Ya, Multitasking ya kan perempuan tuh perempuan. multitasking banget Benar, gitu. benar, Kadang benar, benar, benar. iya kan. Benar-benar, dan itu apa namanya, menurut saya, menurutku tuh istimewa sekali lah seorang perempuan tuh dilihatnya begitu banyak hal yang bisa perempuan lakukan gitu, sedangkan laki-laki nggak bisa. Dan apa namanya, eh ya itu menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya itu ya gitu. Keren banget, keren banget, keren banget. Oh iya nih Kak, kan di Ustadz Faisal juga sempat menyebut ya kan tentang perempuan sebagai diri sendiri gitu kan. Nah kan berhubung kakak nih udah sebenarnya udah masuk ke dunia pernikahan ya kak, udah jadi ibu juga gitu kan kak. Ada nggak sih kak kayak momen gitu, kayak momen yang pas kakak dengar dari Ustadz Faisal Sundani itu kayak oh ini nih harusnya kita nih buat jomblo-jomblo nih kak yang belum menempuh jalan kayak kakak, ini orang-orang harus tahu deh ini gitu. Apa tuh kak? Boleh sering-sering ya kak? Untuk jomblo-jomblo ya, Iya, maksudnya yang sebagai belum diri sendiri kan memasuki kak? Iya bener. ya itu apa, perempuan tuh harus eh, banyak belajar lah ya, maksudnya kayak kita menuntut ilmu gitu, karena sebelum memasuki gerbang pernikahan tuh yang harus nomor satu kita persiapkan tuh ya ilmu itulah, karena pernikahan itu nggak apa ya, maksudnya
banyak banyak tantangannya, banyak tanggung jawabnya kan gitu. Karena ini ibadah terpanjang yang akan kita jalani seumur hidup gitu. Jadi ya selain perempuan juga bisa apa ya berdaya ya maksudnya melakukan apa kayak dia bisa meningkatkan value dirinya gitu misalnya sih kayak melakukan kayak misalnya perempuan juga bisa misalnya jadi entrepreneur gitu tapi perempuan juga sebelum memasuki gerbang pernikahan ya itu harus banyak-banyak belajar. Salah satunya bisa belajar dari Safira ya. Masya Allah. Sesuai dengan tagline Safira ya Kak, menjadi perempuan seutuhnya. Iya benar-benar menjadi Nah, kan perempuan kemarin seutuhnya. juga dibahas nih Kak, tentang kayak sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Yang suka digaung-gaungin juga nih kan. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dua yang berbeda, memiliki peran yang berbeda gitu. Seperti yang tadi kita udah bahas ya kan Kak, kalau apa namanya perempuan itu cenderung multitasking, sedangkan laki-laki itu enggak gitu kan ya Kak. Gimana nih Kak cara biar apa ya namanya, biar kita nih lebih tahu gitu, maksudnya sadar gitu kalau misalkan ya memang perempuan dan laki-laki berbeda dan itu tuh justru jadi keistimewaan kita, bukan jadi apa ya, kita tuh merasa kerdil gitu karena dibilang laki-laki dan perempuan itu beda gitu, maunya harus sama gitu. Gimana tuh Kak? Kadang-kadang Uh, kan kita harus minder ya kan Kak gitu, harus sama gitu. uh, Mungkin dalam menuntut ilmu sama ya, tapi kan dalam urusan tanggung jawab, kodratnya juga pasti kan berbeda gitu. Jangan sampai kita merasa ingin dan Allah juga kan memang sudah menakar porsi masing-masing ya antara wanita dan perempuan dengan laki-laki gitu. Jadi ya apa namanya eh, jalani apa yang menjadi apa namanya eh, porsinya masing-masing gitu kayak laki-laki misalnya gitu bertanggung jawab untuk mencari nafkah terus perempuan juga bisa sih kayak misalnya perempuan tuh bisa juga sih untuk bisa uh, punya karir tapi itu tidak bisa disamakan ini contohnya kayak misalnya kadang-kadang kan kalau aku pribadi ya kadang-kadang ngelihat banyak banget perempuan tuh ingin tempat terbaik perempuan tuh sebenarnya udah menjadi istri gitu kan jadi ya untuk beberapa hal menurutku kita nggak boleh kalah sama laki-laki gitu untuk kayak untuk belajar menuntut ilmu ya kita nggak boleh ketinggalan dari laki-laki gitu. Jadi lebih ke kita tuh sama laki-laki sebagai hambanya Allah gitu, tapi kita memiliki peran Iya yang berbeda sebagai gitu ya hamba Kak ya. Allah. Iya benar perannya pasti berbeda. Allah kan memang menciptakan perempuan dan laki-laki aja udah berbeda kan Iya dan benar-benar. pastinya apa tanggung jawab, kapasitasnya juga pasti Allah juga udah tahu nih. Perempuan dan laki-laki pasti berbeda. Ini Iya Afan gitu. tadi Kak Fitri minta di-invite deh. Afan. Iya aku udah coba nih buat nge accept Kak Fitri ya, cuman nggak tahu nggak bisa Kak, mungkin Tadi aku udah barusan coba sih nih. bilang minta di-invite lagi deh. Tadi kalau nggak salah tadi Kak Fitri minta di-invite lagi. Mohon maaf ya teman-teman, aku coba invite Kak Fitri lagi ya. Coba sebentar ya.
Apaan banget nih Kak, aku udah coba berkali-kali invite, udah berkali-kali untuk buat accept Kak Fitri, tapi tetap nggak bisa. Masih nge-lag aja ya, masih nge-lag ya. Mm-mm. Hmm, Malah nggak bisa masuk ya. Iya, apaan banget nih Kak Ipit, harusnya ada Kak Ipit di sini. Nah Jadi ini, kita ngobrol jadi berdua deh. kalau aku nggak bisa invite Kak Fitri ya? Nggak bisa Kak. Nggak bisa ya? Coba Kakak Iya, bisa nggak? Tahu aku sih nggak bisa sih Kak. nggak bisa ya, harus, iya benar. Harus dari ininya langsung, Safira. Iya. Iya, nggak apa-apa ya Kak, kita lanjutin aja ya Kak. Iya, Mudah-mudahan Kakak berkenan ya Kak. Boleh nih Kak Ipit iya gabung-gabung nggak juga apa-apa, dari chat nggak aja apa-apa. nih Kak. Biar seru nih. Iya boleh boleh. Nah Kak, kan kemarin kan juga dibahas nih. Tadi kan Kakak ada nyebut-nyebut kayak perempuan itu harus apa namanya tuh kayak boleh kerja tapi kayak ya harus sewajarnya aja gitu kan. Nah, termasuk juga nih salah satu kayak keistimewaan perempuan di mana karakteristik perempuan solehah itu adalah senang tinggal di rumah ya kan ya Kak? Kemarin. Iya benar. Iya benar benar. Iya perempuan Jadi tuh ya, memang. Nah, maaf maaf. ya lama Kak Silakan lanjut aja. silakan. Apa jadi nggak Nggak enak apa-apa masa silakan. mulu, maaf. Nggak apa-apa silakan silakan silakan. Aku dengerin. Iya, jadi jangan takut gitu dibilang kan kalau itu suka ada yang bilang ya kayak di rumah mulu nggak bosen apa gitu. Padahal itu salah satu kalau kata saat Faisal kemarin kayak itu tuh salah satu karakter loh gitu. Berarti kita udah punya salah satu karakter wanita yang baik gitu loh, senang di rumah gitu. Iya kan ya Kak? Iya benar. Apa? eh, Bahkan untuk sholat pun perempuan itu lebih baik di rumah dibanding di masjid kan. Allah perintahkan seperti itu kan. Jadi ya eh, perempuan itu memang lebih baik, lebih banyak urusannya tuh di rumah gitu. Bener banget. Tuh jadi nggak apa-apa teman-teman buat di rumah aja sesuai ini ya tagline pandemi di rumah aja. Apalagi nih Kak? Jangan salah loh, Apa Kak? di rumah juga kita maksudnya di rumah juga bukannya artinya cuma di rumah aja rebahan ya. Tapi kan kita sekarang apalagi setelah pandemi ini kita tuh jadi lebih mudah untuk kajian, untuk belajar karena ternyata hikmahnya dengan pandemi ini banyak banget kelas-kelas offline kelas-kelas online yang bisa kita ikutin kan dan lebih mudah, lebih fleksibel waktunya kan. Jadi ya kalau di rumah ya kita bisa belajar, bisa mungkin kalau belum menikah bisa bantu-bantu orang tua di rumah gitu. Jadi Bener-bener. tetap dapat Jadi pahala walaupun di rumah. Jadi nah tetap tuh dapat pahala walaupun di rumah. enak banget buat kita semua tuh. Berarti kalau di rumah bukan berarti artinya rebahan doang, tapi tetap harus produktif. Bisa dengan nuntut ilmu, bisa juga dengan Iya, birrul walidain gitu. Jadi tetap ada ladang-ladang iya, pahala ya Kak ya Kak. iya benar-benar. Dan kita tetap Sekaligus bisa, kita mm-mm. upgrade diri juga ya kan Kak. Nah iya benar. Jadi walaupun di rumah kita banyak ilmu yang kita dapat juga gitu. Kadang-kadang justru kalau kita keluar rumah itu untuk kajian mungkin dengan jarak, dengan waktu, mungkin kita cuma bisa ke satu tempat kajian, tapi kalau dari rumah dalam satu hari itu kita bisa 5 bahkan atau 4 atau 3 banyak banget. Bener banget. Aku ngerasain banget sih. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya Kak ya. Walaupun tetap nih Iya, harus adabnya juga nggak boleh lupa ya kan ya Kak. Kadang-kadang kita juga suka nih, termasuk aku nih suka banget lupa gitu. Kadang-kadang suruh nyalain kamera, malu gitu. Akhirnya gak nyalain kamera dia. padahal menyalakan kamera tuh salah satu adab ini ya, adab kita dalam menuntut ilmu saat Iya online bener ya. banget. Iya bener banget. Sama-sama belajar nih teman-teman.
Oh iya Kak, kan kemarin juga ada nih dibahas tentang kayak tidak berkompromi dalam menutup aurat. Menurut Kakak gimana nih? Kan sekarang juga lagi zamannya kayak apa sih namanya tren-tren apa ya, hijab-hijab yang aneh-aneh gitu kan? Maksudnya esensi menutup auratnya tuh jadinya kurang gitu loh Kak. Masih pakai ada yang itu tahu nggak sih Kak? Kayak apa tuh namanya itu? Baju luaran tapi yang kayak tank top gitu loh, jadinya dia makainya di luar gitu, kayak Baju outer, luar. Mm-mm. tapi dia di luar gitu, dan itu anak-anak anggapnya stylish, padahal kan kemarin Ustadz bilang kan kita tuh nggak boleh kompromi gitu, mau dimanapun ya, kalau misalkan ada yang bukan non mahram ya sebaiknya nutup aurat gitu Kak. Pandangan Kakak Iya, gimana nih Kak? iya. Sekarang dengan apa? Dengan adanya sosial media yang gampang banget diakses dan apa namanya? Kalau kita dari diri kita sendiri nggak punya basic ilmu yang baik dan kita nggak bisa filter apa yang kita lihat dari sosial media, kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh gampang banget mempengaruhi ya nggak sih? Kadang kita lihat apalagi apa perkembangan, apalagi perempuan tuh seneng, intinya tuh perempuan tuh suka tampil cantik kan, ya kan? Bener, bener, Tapi bener. kalau dia nggak punya ilmu dan apa nggak punya apa ya ilmu yang cukup, kadang-kadang jadinya kebablasan gitu, Iya, 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 iya. ya kan? Padahal Allah sendiri udah perintahkan bahwa hijab itu berhijab untuk yang muslim itu ya wajib gitu kan. Jadi Hmm. butuh iya ini apalagi apa untuk calon-calon orang tua nih ini penting banget kayaknya menurutku ya, untuk mulai dari ngajarin anak-anak tuh pentingnya menutup aurat dari kecil gitu. Gitu. Termasuk juga menjaga rasa malu ya kan Kak, kemarin Ustadz bilang. Ya, karena ya bener. Rasa malu itu kan bagian dari iman ya. Tapi tentu malunya pada hal-hal yang dilarang sama Allah ya Yang Kak. Jangan ya, malu-malu yang iya positif benar. kan kemarin Iya dibilangin. benar. Iya benar. Kita malu Malu-malu nanya, yang padahal kita nggak tahu. Itu kan justru harus hal-hal yang termasuk yang harus dihindari gitu ya kan Kak. iya benar. Kalau kita nggak tahu ya kita harus jangan sampai malu bertanya, nanti kita akan salah dapet jawaban dan akhirnya kita malah ngikutin yang salah juga kan Iya akhirnya benar. kan gitu. Terus nanyanya juga jangan asal nanya ya Kak ya. Maksudnya dalam artian nanyanya kepada orang-orang yang memang beneran tahu gitu loh. Biar kita nggak Ya, salah ya. dapet jawaban. Dan itu makanya sih menurutku penting juga punya apa namanya teman-teman yang bisa ngebantu kita untuk terus apa saling mengingatkan gitu. Karena apa ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini gitu, dengan sosial media yang gampang diakses kan sekarang, ya kita butuh support system yang bisa saling mengingatkan gitu. Untuk Benar-benar. dan itu juga dari itu juga untuk urusan urusan apa urusan menutup aurat juga begitu kan, kalau misalnya teman-teman kita berhijab terus kita bajunya terbuka-buka pasti kan kita lama-lama malu sendiri gitu. Iya benar-benar, benar banget. Gitu. Iya. Kalau yang lain yang nggak nutup hijab ya udah santai-santai aja gitu ya Kak rasanya ya Kak. Nah, iya itu makanya pentingnya memilih teman yang baik ya itu kayaknya. Nah tuh not banget teman-teman buat milih teman yang baik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya teman yang bisa ngajak ke dalam kebaikan, buru-buruan cari deh. Kalau misalkan belum ada juga, coba ikutin kajian yang banyak, insya Allah pasti nemu ya nggak Kak? Iya benar. Apa biasanya dari tempat-tempat kajian itu kita bisa ketemu teman-teman yang sama-sama mau memperbaiki diri, itu yang paling penting sih. Iya benar-benar, benar banget. Dan ternyata kadang-kadang di kajian, misalkan kajian ustadz siapa gitu, misalkan tiba-tiba kayaknya ternyata
pas kita udah kenal-kenalan, ternyata deket rumahnya. Ya udah jadi teman beneran gitu. Seru Iya banget tuh bener. kalau begitu. Contohnya kayak aku dengan Kak Ipit begitu. Oh gitu Kak. Masya Allah. Berarti kakak memang deketan Dan sama Kak Ipit juga ya? oh enggak, kalau deketan enggak, tapi maksudnya dari kajian gitu, akhirnya lama-lama jadi deket gitu, dan maksudnya saling Oh, saling mengingatkan gitu, sering sering seru mengingatkan gitu banget. dalam kebaikan. Mm-mm. Seru banget tuh teman-teman. Note banget ya. Kita harus cari nih teman-teman yang bisa ngajak kita dalam kebaikan. Siapa tahu kan nanti kita kalau misalkan kita nggak masuk gitu ke surganya Allah, ada syafaat dari teman-teman kita yang mudah-mudahan narik kita gitu ke surga ya kan Kak ya? Ya, amin, amin. Itu pentingnya punya teman-teman yang soleh ya, Oh iya yang nih saling Kak, kan mendoakan. kemarin Mm. ada juga nih Kak ngebahas tentang kayak karakter perempuan yang baik. Termasuk diantaranya itu adalah Al-Wadud, yaitu kayak penyayang gitu nih Kak. Nah, Kakak tuh kayak ngerasa gak sih kalau misalkan aku sih pas lagi dibilangin kayak gitu, aku langsung kayak, oh gitu. Jadi bahwa kalau misalkan perempuan yang penyayang atau enggak itu ada kaitannya juga nih sama kasih sayang yang didapetin sama dia semenjak kecil gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan dia kayak kurang kasih sayang gitu, jadi kayak Kan, dia itu tadi akhirnya suaranya nanti jadi kurang penyayang gitu. Iya kenapa Kak? eh, koneksi internetnya kayak dari ini agak tadi agak nge-lag dikit. Maaf, Oh bisa gitu. diulang. Gimana Iya penyayang? nih Kak. Terkait yang kayak penyayang gitu. Aku tuh pas dengar, pas dibilangin sama Ustadz kalau misalkan ada kaitannya gitu loh Kak sama masa lalu gitu tentang kayak gimana perlakuan orang tuanya sama kita anak gitu waktu masih kecil gitu. Itu akan berpengaruh juga sama kita waktu udah gede gitu Kak. Pandangan Kakak tuh gimana Kak? Kan katanya mentang-mentang ibu, jadi ibu semua gitu. Padahal kan ayah juga ada kontribusinya juga ya kan Kak gitu. Jadi apa nih Iya, Kak yang benar. harus kita pelajari nih Kak? Iya, benar sih. Karena kan kita saat ini itu dibentuk dari masa lalu kita ya. Maksudnya eh, apa? Dari apa ya, kalau sekarang tuh bilangnya trauma trauma masa kecil ya kalau nggak salah. Jadi Hmm, ya ya kan, apa yang kita dapat dari orang tua tuh ngebentuk karakter kita dan maksudnya sifat kita juga gitu kan. Ya kita nggak bisa, kalau sekarang sih kita nggak bisa terlalu, menurut aku ya, menurut aku pribadi ya, mungkin kita nggak bisa menyalahkan apa yang pernah eh, kita lewati gitu. Misalnya apa yang orang tua kita perlakukan kepada kita pada diri kita di masa kecil gitu ya, karena mungkin orang tua kita juga pada saat itu nggak bisa mendapatkan akses yang sama untuk bisa belajar seperti kita saat ini gitu kan. Kalau kita sekarang kan akses belajarnya lebih banyak gitu ya. eh, Ya kalau sekarang sih salah satu cara untuk bisa apa tadi, kayak penyayang ya, hmm, gimana ya, iya penyayang penyayang. itu ya apa namanya, dengan mendekat kepada Allah sih, kalau aku ya nomor satu itu ya, karena eh, apa namanya, kita belajar agama, kita menuntut ilmu, kita dapat masukan-masukan yang positif gitu untuk melihat apa namanya, eh, kejadian-kejadian di masa lalu itu untuk bisa kita ambil pelajaran. Alhamdulillah saya selalu bisa juga bertiga. Ya Allah, aku terharu banget. Berarti memang harus ini ya, harus order freeze dulu ya. Ya Allah, iya nih. Itu baru Berkah nge-freeze ya. baru kayak Nge-freeze pun ada kayak berkahnya.
Baru Kak Ipit baru bisa masuk ya. Iya, setelah nge-freeze ya Allah. Kak Ina maaf banget ya, Kak Ina masih ngomong malahan ini ya kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, dari tadi kan Akhirnya aku kan udah ngomong nih. Kak Ipit bisa masuk. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tadi kan dari tadi aku udah ngobrol nih sama Kak Ina. Sekarang coba deh, Kak Ipit gantian dong ngobrol sama Kak Ina. Kita juga mau denger nih suara Kak Ipit sama Kak Ina nih. Ya ampun, Masya Allah. Aku terharu loh dengerin yang Ibu Masya Allah ini. Ya Allah, Masya Allah Eh, deh. aku aku jadi kayak belajar banyak ya. Belajar banyak gimana caranya jadi ibu sekaligus jadi pembelajar tentunya. Dan kadang tuh kita ya Bais, kita tuh nggak kadang kayak kita tahu tapi karena kita belum pernah ngerasain akhirnya tuh kita nggak paham apa yang ibu rasain ketika ribuh ngurus anak, ketika nemenin belajar ya kan, karena ya kita masih sama diri kita sendiri gitu kan. Terus eh, dan menurut aku tahapan yang Mbak Ina tadi jelasin itu udah Masya Allah banget ya. Gimana kita itu jadi Mbak Ina tadi kan jelasin gimana jadi perempuan, jadi seorang ibu, terus gimana kedudukannya perempuan dan laki-laki itu tentu berbeda, punya apa ya masing-masing gitu kan. Aduh, Masya Allah Mbak Ina. Coba apalagi yang Mbak Ina dapetin dari ya sebagai menurut Mbak Ina tuh apa sih perempuan peradaban itu gimana? Kita agak-agak bahas peradaban nih karena kan materi yang kita ambil itu kan dari perempuan sebagai peradaban kan, berawal dari peradaban. Masya Allah, ini sebenarnya aku lebih banyak belajar sebenarnya dari Ipit. Sama-sama belajar, Masya Allah. Iya, dari yang peradaban itu ya menunjukkan kalau benar kalau perempuan itu seorang ibu itu ya eh, eh, ya madrasah buat anak-anaknya ya Pit ya. Mm-mm. Tapi kerasa nggak Iya sih Mbak apa madrasah. yang dulu Mbak sebelum Mbak maksudnya intens ngaji, sebelum Mbak belajar, kerasa perbedaannya nggak sih Mbak sama yang sekarang apa Mbak pernah dapetin gitu? Kayak cara ngedidik anak tuh dulu sama sekarang tuh ada perubahan nggak sih? Oh iya pasti banyak banget. Kalau dulu waktu belum belajar ya, ini aku cuman sharing sedikit pengalaman aja. Jadi kalau sebelum belajar ya ya lebih banyak sih ngajarin ya hal-hal yang eh, basic ya kayak misalnya eh, ngajar apa ya dari sekolah mereka dapat gitu. Tapi setelah belajar agama sejak banyak kajian-kajian ya eh, ya lebih banyak tahu nih kayak misalnya anak nih harus belajar ngaji atau sholatnya tuh harus kayak gini terus anak-anak tuh harus mulai puasa dari umur segini gitu jadi eh, ya memang seorang ibu tuh seorang perempuan tuh harus punya apa ya punya ilmu agama yang cukup untuk bisa ngedidik anak-anaknya sih kalau aku sih merasanya begitu gitu jadi sekarang apa-apa tuh uh, jadi lebih oh iya ya kan kalau di Al-Quran tuh kayak gini jadi apa-apa tuh baliknya tuh ke agama gitu apalagi sekarang kan punya teman-teman yang banyak kasih masukan kasih apa namanya kasih contoh gitu walaupun alhamdulillahnya teman-temannya nih masih banyak yang single tapi masya Allah deh ilmunya ya gitu. Tapi tantangan terbesar Mbak sebagai Mbak kan sekarang sudah pelan-pelan sudah menyadari ya
fitrah sebagai puan itu seperti apa. Tentu banyak insight-insight baru kan. Terus tapi yang Mbak kayak, aduh ini tuh kayak susah banget nih. Kok kayaknya ini berat banget nih. Apakah itu karena susah mendidik anak atau kayak gimana kita untuk ngehandle diri kita sendiri nggak sih Mbak? Iya, Bagi benar. waktu, Karena kan gimana kita nuntut ilmu, terus apa kewajiban melayani suami. iya, karena kan untuk jadi ibu tuh emang nggak mudah ya, apalagi 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, bener-bener nggak ada jedanya gitu. Dan eh, itu tuh bukan cuma apa namanya ngurusin anak-anak ya, tapi ibunya tuh harus siap secara emosi juga, emosional gitu, karena capek, terus ngurus anak, terus harus ngedidik anak juga, belum kalau misalnya apa kayak misalnya ngurus suami gitu, misalnya gitu kan, itu kan apa namanya benar-benar menguras tenaga banget kan gitu, sedangkan si ibunya juga harus belajar apa ya benar-benar ternyata menjadi ibu, menjadi istri itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Udah agak nyerempet-nyerempet ke materi selanjutnya nih Kak ya, sebagai ibu ya Kak. Iya, iya. Harusnya padahal sebagai Iya, diri bener. sendiri, wah nih kayaknya Kakak cocok juga Iya. nih buat jadi guest besok nih. Chris nih, Iya. sinyal hari ini Masya Allah. Iya, Masya Allah. Karena Mbak Ina, Mbak Ina udah bisa, udah connect belum? Udah. Nah terus Mbak, ini bulan puasa nih, tentu kan aku aja ya, maksudnya bulan puasa ini tuh kayak ngerasa jadwal padet, kajian ini, kajian itu, belum ini, belum itu gitu. Tapi Mbak ngatur waktu Mbak nih ketika otomatis kan tidur semakin sedikit ya, karena kan sebagai ibu bangun pasti lebih awal. Terus Apa nih Kak Ipit nge-freeze lagi nih? Tapi tadi suaranya aman sih. Coba lanjut lagi, Pit. Ya Allah, hujan sinyal hari ini. Edit, apa kabar? Assalamualaikum. Tok tok tok. dengeran belum suara aku? Udah, Nah, ada. ini baru kedengeran. Baru Kedengeran. kedengeran. Iya. Iya, juga sudah lumayan Sibuk. maaf ya teman-teman, karena memang ini juga baru pertama kali. Terus sinyalnya juga ya sinyal enggak, tadi soalnya sempat mendung dan angin kencang juga sih. Nah, Mbak Ismi, gimana nih untuk puan atau ibu-ibu yang pengen tahu gimana sih sebenarnya kaidah perempuan itu untuk diri sendiri, menjadi perempuan sebagai istri atau sebagai anak. Kira-kira kelas apa sih yang cocok Mbak buat kita-kita nih, baik yang single maupun yang memang sudah berumah tangga ya. Nah, Mbak Ismi, Ya. gimana nih? Ya,
gimana nih buat kita para perempuan yang mungkin masih single atau memang sudah berumah tangga, kira apa yang cocok nih untuk para perempuan lebih memahami fitrahnya, mungkin bagi diri sendiri sebagai ataupun sebagai anak. Nah, bisa banget nih teman-teman. Dari tadi kan kita udah ngebahas, dari tadi yang kita bahas itu adalah kajiannya dari Ustadz Dr. Faisal Sundani, LCMED, di mana judulnya itu berawal dari perempuan lahir peradaban. Totalnya ada 4 pertemuan nih, dan insya Allah insya Allah di Sabtu ini tanggal 23 Februari kita tuh udah on the way ke pertemuan ketiga. Jadi pertemuan pertama nih yang kita bahas hari ini, yang kita sharing-sharing itu adalah perempuan tentang diri sendiri. Kemudian di minggu kedua itu adalah tentang perempuan menjadi perempuan menjadi istri, yang mana tadi udah dibahas tipis-tipis nih sama Kak Ina. Terus udah gitu, dan pertemuan ketiga di Sabtu ini insya Allah ada lagi pada tanggal 23 April, yaitu perempuan sebagai ibu gitu. Dan nanti ada juga loh bonus pertemuan dengan Ibu Winarisman pada tanggal 22 Mei 2022. Jadi teman-teman yang belum ikutan nih boleh banget ikutan, dan kayaknya sih harus banget ikutan. Rekomen gak ini Kak Ina? Rekomen gak? Wah, rekomen banget ini. Ilmunya mahal banget ini. Bener. Suka berwah-wah gitu ya. Oh gitu. Wah, aku baru tahu nih, Iya, aku baru tahu gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ikutan dan mau ikutan, bisa banget nih untuk join daftar di bit.ly/perempuan P-nya besar peradaban P-nya besar. Jadi aku ulangin ya, di bit.ly/perempuan peradaban. Bisa banget tuh mumpung masih Sabtu ini, jadi teman-teman nggak kelewatan. Nah, terus kajiannya ini juga nggak ada recordingnya ya teman-teman, so it gonna be super eksklusif, jadi jangan sampai ketinggalan. Ustadz Faisal ini juga memang Masya Allah banget ya ilmunya. Kemarin tuh benar-benar kita disadarkan dan dicerahkan banget. Oh, ternyata banyak ilmu yang baru kita tahu, terus banyak yang belum kita tahu apalagi ya. Dan dia adalah pakar parenting ya. Aduh, Masya Allah banget nih kalau teman-teman untuk ikut kelasnya. Jadi nggak ketinggalan kok, karena kan ilmu tuh memang harus kita kejar ya Mbak Ismi ya. Iya, benar banget Kak. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan nih, udah ada 2 testimoni nih. Jadi jangan lupa ya ikutan. Berhubung udah malam juga nih, dan mungkin beberapa teman-teman ada yang udah ngantuk, ada juga yang mau ngelanjutin tilawah, ataupun ada yang Kak Ina nih mungkin udah mau ngerajang-ngerajang sayuran buat sayur besok. Kita akhiri aja ya kan yang ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga buat teman-teman ada insight-insight baru, terus kemudian kita di sini juga bisa belajar bareng, dan jangan khawatir walaupun hari ini kita berakhir, selama sepekan ke depan Safira akan membersamai teman-teman di acara yang sama, di tempat yang sama, yaitu di IG Live pukul 20.30, jadi jangan sampai kelewatan. Nah, terus teman-teman yang mau kenal Safira lebih dalam bisa banget nih join di grup Telegramnya Rumah Safira. Caranya gampang banget, klik aja di link di bio-nya Instagramnya Safira, terus nanti tinggal join di grup deh. Kita bisa ngelanjutin lagi loh obrolan kita hari ini, atau teman-teman juga ada yang mau berbagi insight juga nih, bisa banget. Terus insya Allah setiap hari akan ada zikir pagi petang juga di grup Rumah Safira, jadi buat teman-teman yang mau ikutan, boleh banget ikutan. Ya kan ya Kak Ivet? Iya, namanya juga udah Rumah Safira ya, otomatis kita memang like a home gitu di Safira tuh. Karena ya kita banget gitu, perempuan banget gitu. Insya Allah, mudah-mudahan kita jadi rumah ya, buat nanti insya Allah jadi rumah buat suami kita nanti, rumah juga buat anak-anak kita nanti. Dan yang terpenting kita juga harus memperbaiki dari diri kita sendiri sekarang, kita belajar sama-sama, semoga kita jadi berprogres gitu ke depannya. Aku mewakili Kak Ipit, mewakili Safira juga, mohon maaf apabila hari ini banyak banget kesalahan, banyak banget trouble. Semoga teman-teman berkenan. Kemudian jika ada omongan atau perbuatan yang kurang berkenan bagi teman-teman, aku mohon dibukakan pintu maaf dan keridoannya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf ya, warahmatullahi. teman-teman Mbak Ina. Jazakillah Kak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.